Izinkan saya membaca satu ayat Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tuhan begitu melimpahi kita dengan kebaikan dan dengan anugerah. Mari malam hari ini kita bawa ucapan syukur kita kepada Dia. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Lirik sudah ada di grup. Bagi ibu bapak yang mungkin belum hafal, bisa melihat di grup. Tuhan, Kau sungguh besar, amin. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau Tuhan, Kau sungguh besar. Ini pengakuan kami, Tuhan. Tuhan yang kami punya, Tuhan yang besar. Karyamu begitu ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Kami mau bersyukur malam hari ini, Tuhan. Bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Kau yang paling mempesona dalam hidup kami, Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kita mengangkat tangan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku
selalu bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Nyanyikan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Malam ini kami mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Berkati urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sudah ada yang siap untuk bersaksi malam ini. Kayaknya ini yang duduk-duduk paling depan ini belum ini. Ayo Ibu. Kemarin kesaksian Ibu sama Bapak luar biasa. Kan Bapak nggak bisa ngomong, katanya Ibu yang ngomong, Bapak maju. Ayo. Berdua sebelah sini. Puji Tuhan malam ini kami bisa ikut Holy Land ya. Tadinya sih nggak pernah kepikiran. Kita sibuk kerja, saya kerja, suami saya kerja. Kita sibuk, saya pikir udahlah biasa-biasa aja. Pas COVID kami berdua, kami sekeluarga kena. Terus adik saya ngomong gini, baca itu ada, dengar itu ada YouTube Ibu Debbie, pendeta perempuan, orang kampung kita juga. Saya bilang orang kampung kita, dari Sulawesi, dari Poso dia. Dulu kan saya pergi ke Poso sama suami saya gitu kan, mandi-mandi di Sungai Poso. Terus saya dengar, Danau Poso. Saya dengar lah itu. Boleh juga nih pendeta saya gitu kan. Maaf ya Bu, boleh juga gitu kan. Saya dengar lama-lama. Itu suami saya ngomong kayak gini, dengar itu Ibu Pendeta Debbie. Iya saya juga dengar, saya bilang gitu kan.
Nah suatu hari dia sakit lah. Sakit 2 tahun. Aduh saya pikir nih ya, ini suami saya sakit apa ya ini ya. Tuhan apa ya saya tanya. Perasaan kami bukan orang jahat, orang baik-baik gitu ya. Menabur, jangan ditanya lah gitu ya. Ya kami nabur lah gitu ya. Suami saya ini baik gitu kan ya. Kalau datanglah pendeta di rumah kami, ya layani, ya kasih dia ini. Ya kami berdoa. Terus saya bilang, Tuhan ini apa ya suami Sakitnya saya? kayak apa, Bu? Jadi gini loh, sampai suami saya tuh nggak bisa tidur, gelisah. Saya kan juga jadi ikut-ikutan nggak bisa tidur ya. Iya. Kalau istri yang nggak bisa tidur, suami tidur ya? Iya. Terus dia badannya sakit terus. Saya bolak-balik ke Stres Penang, itu, stres. bolak-balik ke Penang yang ke Malaysia. Ada duit tuh? Nah adik saya negur tuh, adik saya yang memperkenalkan Bu Dewi ngomong kayak gini, lu kan punya duit aja kau andalin. Saya bilang begini, terus gimana dong? Suami saya ngomong gini juga. Terus kalau saya sakit, terus nggak usah ke dokter, berdoa aja. Terus adik saya marah kan, dia banting pintunya. Kami berantem, saya hantam juga meja. Iya. Jadi, iya saya bilang begini, aduh gimana kau ini? Masa suami saya biarin mati? Tuh nggak usah berobat. Dengar Ibu Dewi ngomong, cari Tuhan, jangan uangmu yang kau andalkan gitu kan. Saya tertampar Bapak Ibu. Suatu malam, suami saya kayak gimana, dia udah bersujud di hadapan mama saya kan. Saya pikir aduh Tuhan, Mau mati. masa ya suami saya udah mau mati ya gitu ya. Iya. Aduh, ini anak saya udah besar sih. Saya panggil lah anak saya. Iya. Iya. Kayaknya rela banget ya. Nah, cuma maksudnya kan ya Tuhan udah besar sih. Tapi saya takut gitu. Masa saya masih muda lah ya, masa saya mau jadi janda gitu kan ya. Iya. Terus saya panggil lah anak saya kan. Saya dengerin terus khotbahnya Bu Dewi. Saya bilang sama anak saya, dengerin khotbah Bu Dewi ya nak. Saya sampai 1 bulan di Penang. Dampingin suami saya orang diri kan. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, saya seorang diri tapi saya nggak mau sedih di hadapan dia. Jadi kalau dia sakit nggak bisa tidur. Berapa kali kami udah beli tiket mau pulang, dia sakit lagi, tinggal lagi. Jadi ada jendela di Penang menghadap ke bukit. Saya bayangin aja itu Tuhan Yesus. Saya berdoa, saya denger tuh khotbahnya Ibu terus ya. Terus kami pulang lah. Tapi kok suami saya masih sakit, masuk lagi rumah sakit. Berapa biaya lah udah kami kasih keluar ya. Terus saya bilang sama anak saya panggil. Saya bilang, nak, saya nggak tahu Dadi masih umur panjang atau tidak. Tapi Pendeta Debbie menguatkan iman Mami. Pendeta Debbie bilang, kalau memang sudah waktunya meninggal, ya sudah. Itu keuntungan. Ya, keuntungan gitu kan, keuntungan kan. Terus disitulah Bu, disitulah Bapak Ibu ya, saya jadi kuat gitu kan. Terus malam itu suami saya kelihatan kayak gelisah terus ya. Matanya udah beda gitu kan. Saya lihat jam 2:30. Saya masuk ke ruang kaca di rumah kami, ada ruang kerja yang biasa kami pakai untuk bekerja dan berdoa. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya nggak minta lagi kesembuhan. Saya bilang ya, saya nggak minta lagi kesembuhan. Bu Dewi waktu itu bilang, ini minta kekuatan sama Tuhan supaya kamu dikuatkan. Jadi saya bilang, Tuhan, rasanya saya sudah bosan. Saya nggak mau lagi minta kesembuhan. Ya udahlah Tuhan, saya pasrah Tuhan maunya apa. Tapi kasih saya kekuatan sebagai istri, suami saya juga sebagai suami saya, anak-anak saya gitu. Karena anak-anak saya ngomong gini sama saya, Mami harus kuat. Mami kan dengar Ibu Debbie menjadi berkat buat kita. Jadi saya disitu nangis. Anak saya bilang, kita harus kuat Mami. Mami dengar Ibu Debbie. Akhirnya malam itu saya berdoa, nggak pernah seumur hidup saya berdoa dari 2:30 sampai jam 6. Saya puji-pujian terus. Puji-pujian. Saya ulang lagi khotbahnya Bu Debbie. Jadi Ibu enggak cari pendeta lagi? Enggak. Nah, dulu panggil pendeta terus. Dulu itu enggak begini ya. Jadi bukan nyari pendeta juga bukan. Iya. Rajin datang ke rumah kami. Enggak tahu, tapi dulu pertama saya sakit 2009 ya. Saya dalam rumah seperti monyet, kalau ke kamar mandi saya pegang kursi. Dan jalan. nggak bisa pakai baju. Ya susah. Saya biasa nggak pakai celana, kena celana saja kaki saya sakit. Sakit kulitnya. Jadi pakai sarung. Tapi dokter tidak menemukan itu sakit apa? Ini tulang belakang waktu itu. Tapi waktu di operasi itu di Penang langsung sembuh. Jadi sudah mungkin 6 bulan saya nggak bisa jalan. Saya dioperasi baru kira-kira selesai jam 4, jam 5 dokternya datang. Pusing-pusing. Keliling-keliling. Saya bilang sudah 6 bulan saya nggak bisa jalan. Berdiri aja. Berdiri.
jangan kok bisa ini. Saya kiri-kiri rumah sakit ya itu. Terus ya kambuh yang tadi itu kambuh ya. Jadi ketakutan, khawatir ya. kambuh itu 2000 waktu Covid lah itu ya. 2020 ya. Itu bersamaan ketakutan itu Pak ya. Kambuh terus sakit. Stres. Ada stresnya juga lah. Jadi saya pikir memang waktu itu Mau lewat. sepertinya sudah mau dipanggil Tuhan. Tapi saya sebenarnya nggak pernah takut untuk mati. Nggak pernah takut saya. Saya sepertinya kalau mau mati itu sepertinya enak. Sepertinya enak. Jadi Tapi ada istri yang berdoa supaya Bapak jangan kemudian mati. Badan saya kan susah tidur. Gerak sedikit langsung sakit. Jadi paling lama saya tidur 3 jam. Biasa 1 jam aja. Jadi berat badan saya pernah tinggal 53. Sakit. Jadi anak saya itu kan kuliah di di Bisnis akuntansi. administrasi bisnis di UI. Jadi saya bilang kayaknya udah lama saya ini. Ya ada berkat lah dari Tuhan. Ada beberapa properti ada di Makassar di mana saya. Waduh, ini kalau saya meninggal ini istri anak saya nggak pernah tahu ini. Jadi saya bilang, tahu nggak yang administrasi berisi? Coba kau periksa itu di lemari ya. Itu kayaknya Sertifikat. ada surat-surat di situ. Ya. Catat-catat lah itu di mana itu tempatnya ini. Ya, jadi gitu. Jadi itu masih saya. ya istri saya juga. Jadi kadang-kadang ini kayaknya udah ini udah sakit pokoknya. Kalau ada kadang-kadang dari gereja ada pendeta datang mau doain, saya kalau duduk 5 menit udah sakit. Saya kan ini orang kok nggak pulang-pulang. Suruh pulang lah. Nggak enak kan? Ada pendeta datang doain, ngobrol lagi ini orang ini udah sakit di belakang ini ngobrol lagi. Jadi kadang-kadang saya ini kenapa dia lama ini? Nah, jadi itu ya saya dengar khotbahnya Abu Debi lagi tuh. Yang paling menyentuh saya nih, dia bilang begini. Bapak Ibu, kalau mati itu nggak usah dipikirin. Ada orang periksa hari ini, jantung bagus, kolesterol bagus. Wah, semua bagus. Besok mati. Ada ibu, bapak-bapak ini pergi memperbaiki genteng. Tiba-tiba di Sengat lebah. Sengat lebah. Mati dia. Dalam hati saya, wah ini apaan dipikirin ini mau mati. Iya betul. Gitu ya kan. Ya terus namanya kan kita punya usaha, jadi sambil saya kerja aja tidur. Ya jadi banyakan main internet sih, jadi saya kalau kerja ya tidur begini lihat ini, ini sambil ada grup kan ini begini ya gitu. Jadi banyak Pak, jadi saya ketika sakit itu pokoknya begini Bapak Ibu, kalau sakit itu kalau dijalani dengan baik selalu ada ikhlasnya. Jadi setiap saya sakit nih, saya selalu belajar satu hal. Waktu saya sakit pertama, saya bikin renungan dan orang senang. Sampai saya dipanggil khotbah di gereja. Ya toh gantiin pendeta kan. Dia ikut sekolah teologi. Terus tunggu dulu, kesimpulannya terus ikut ke Israel ini apa yang dirasakan dialami? Jadi ya awalnya kan saya nggak begitu tertarik. Suami saya juga cuek-cuek aja gitu kan. Saya nggak tahu kalau dia beli. Iya, jadi waktu Ibu Debi buka pendaftaran kan kami rajin tuh denger mesbah pagi, mesbah malam. Terus saya bilang, saya mau ikut. Nggak tahu ya, hati saya tiba-tiba saya mau ikut gitu. Saya bilang lah sama suami saya, Pak, kita ikut, aku daftar ya. Udah aku langsung bayar nih Bu, tapi nggak bilang dia kan. Giliran mau lunasin nih. Terus saya bilang gini, Pak lunasin, kita udah mau berangkat. Ntar ditanya lagi, tanggal berapa? Saya masih ada kerjaan. Aduh Tuhan gimana ini? Jadi saya berdoa aja, Tuhan saya pengen banget ke Israel gitu ya. Saya pengen lihat lah sebelum kita mumpung masih kuat, berdua masih kuat. Sebenarnya pengen juga ajak anak-anak, tapi anak saya yang pertama udah kerja, yang kedua masih kuliah. Terus akhirnya kata suami saya, ya udahlah lunasin aja. Jadi saya pikir, saya masih ditelepon sama adik saya di Chicago. Dia bilang begini, berani amat lu pergi. Lu tahu ini Trump sekutunya si ini, kalau dia di bom itu Yerusalem habis lu katanya gitu kan. Terus saya bilang begini, lu buka YouTube-nya Bu Debi. Aduh. Saya bilang begitu kan ya. Ya soalnya dia nantangin saya kan.
Dia bilang, lu berani amat lu. Gue di sini Trump tuh sekutunya si Ben katanya gitu kan. Kalau dibom itu lu mati. Terus saya bilang begini, lu buka ininya YouTube-nya Bu Debi. Siapa dia? Katanya gitu kan. Udah buka aja. Nah, gitu kan ya. Akhirnya adik saya buka. Besokannya saya taruh di grup keluarga. Kami siap-siap mau OTW bandara, udah mau pergi ke Israel gitu. Mama saya sama adik saya yang lain, oke, kami doakan. Dia sendiri yang ngomong kayak gini. Gue udah buka itu Bu Debi. Oke juga ya katanya gitu kan. Adik saya itu kawin sama orang Turki, Bapak Ibu kita ya percaya pada Yesus dan suaminya itu sering nanya-nanya Alkitab lah gitu kan. Akhirnya saya bilang, kasih tahu dia, yuk ajar-ajar bahasa Indonesia sedikit-sedikit karena Bu Debi kan nggak pakai bahasa Inggris. Jadi dia bilang, ih boleh juga loh, bagus ini khotbahnya. Saya bilang dengerin aja terus. Terus dia bilang, tapi kalau saya mau ikut mesbah doa, pergi ke Israel, dia dari Amerika. Nggak apa-apa, terus banyak dia bilang kok. begini, ya nanti tanyalah jalurnya bagaimana ke Bu Debi gitu banyak kan. kita dari Amerika itu. Jadi akhirnya ya puji Tuhan kami bisa sampai di sini. Haleluya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan juga kayaknya semua indah pada waktunya. Suami saya sehat. Amin. Kita bisa jalan di sini. Terima kasih untuk Terima kasih luar biasa. Ya, kesimpulannya hanya karena kemurahan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Ada lagi? Tapi ini semua nanti kena tunjuk juga ya. Lebih gimana ceritanya? Bapak ini juga kesaksiannya luar biasa, saudara. Dulu juga nggak bisa tidur ya Pak ya? Iya. Shalom. Shalom. Nama saya ya Andri. Jadi mungkin yang dapat saya share untuk misalkan Bu Devi tanya kenapa kita ke Israel ya. Jadi sebenarnya ceritanya kita kan dengar dari mesbah doa. Waktu sebelumnya udah ada pengumuman bahwa sudah full. Mesbah doa sudah full. Tiba-tiba pada setelah hari itu akhir September. Mepet juga ya? Akhir September, ibu bilang masih ada 3. Iya. Saya bilang ke istri saya paginya, tuh harusnya ada 3 tuh. Mau ikut nggak? Sebenarnya dari awal September udah nanya Bu, tapi untuk ya tahun depan. Iya. Cuman udah dikasih listnya. 2019 tepatnya sebelum COVID ya Bu. Iya. Itu saya hamil anak ketiga. Terus ya ngidamnya dia asam lambung Bu. Iya, jadi badan itu sempat turun jauh sekali. Perawatan, berobat, tapi susah kan Bu ke asam lambung. Iya. Terus sempat berapa tahun itu tak sembuh sampai COVID. Terus kita dengarnya Mesbah doa itu. ya Ibu. Tapi awalnya sebenarnya kami bukan dengar mesbah doa Ibu. Kami dengar khotbah Ibu di STS. Oh iya. Ya, dari situ kami carinya. Ikuti terus. Iya. Bapak sendiri apa yang Bapak alami Pak sejak itu dengar firman Tuhan? Jadi sebenarnya mungkin selama ini kita biasanya kan dengar khotbah atau apa itu biasanya yang tradisi ya. Iya, tradisi. Nah, ketika kita dengar Ibu Devi, ini langsung bukti konkretnya Bu. Iya. Jadi seperti kita ditegur. Jadi ini nih yang kayaknya kita butuh, yang langsung menyentuh ke hati kita. Iya. Nggak boleh gini, karena itu kan gampang loh kita cari. Iya. Bukan pakai kata-kata kiasan atau seperti apa. Iya. Yang harus kita putar otak lagi. Iya, betul. Nah, itu nggak boleh gini. Sama seperti tadi Iya. Mbak Ibu sampaikan. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya Pak. Iya. Saya takut, banyak ketakutan gitu. Apa kan kalau udah kena kan nggak bisa napas ya, susah. Rasa kayak mau mati ya. Iya, udah kayak ya sama mau dipanggil. Seperti tadi juga sama. Iya. Kalau udah mau dipanggil ya udah. Soalnya Nggak bisa buat apa-apa. iya betul. Soalnya tadi bapaknya itu ngomong sama saya pas di Garden Tomb, Bu terima kasih loh. Saya tuh nggak bisa tidur, tapi karena ibu saya bisa tidur. Saya bilang, hah? Kenapa ya? Saya udah takut itu ngomongnya. Itu namanya tidur. Saya udah takut. Maksudnya jadi tiap malam dulu nggak bisa tidur. Terus tadi itu loh bapak cerita dulu. Iya, mungkin tadi yang jalan salib itu. Iya. Nah itu memang sebelumnya saya udah sebenarnya pengen nggak mau ikut. Iya. Karena saya tahu itu Berat. agak berat. Tapi karena ya
pasti dikuatkan Tuhan. Iya, amin, amin. Nah ternyata Drop tadi. berat buat saya. Berat. Masih jalan itu saya udah kalau ada yang Bapak Ibu lihat, saya udah pegang-pegang tangan istri saya. Saya mencoba untuk ya udah pasti bisa. Tapi ternyata energi saya udah habis. Nah untuk itu kan saya terpaksa harus berusaha untuk saya napas. Iya, puji Tuhan, Bapak tadi bersaksi dulu juga nggak bisa tidur, akhirnya tiap malam kalau nggak bisa tidur putar khotbah dan akhirnya dia bisa tidur ya. Jadi yang nggak bisa tidur ya dengar khotbah aja ya. Jadi firman Tuhan tuh daripada minum obat tidur, dulu minum obat tidur ya? Enggak. Oh enggak loh, puji Tuhan. Nggak mau, udah dikasih. Oh, enggak minum. Cuma sekarang udah normal semua kan? Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, jadi enggak usah selalu apa-apa obat tuh pakai iman dulu ya. Iya, baik. Sekarang siapa? Pak Yusuf katanya mau bersaksi. Belum. Selamat malam Ibu Bapak. Saya mau cerita Yesus kita yang luar biasa. Amin. Saya anak kampung, anak desa. Sejak SMP orang tua sudah ngomong, nak gak usah mimpi kuliah, orang tua tidak punya biaya. Begitu. 2 kakak saya hanya lulus SD. Saya anak cowok satu-satunya di rumah. Kemudian kakak orang tua berjuang supaya saya bisa SMP, lulus SMP diperjuangkan supaya bisa STM. Saya nggak boleh SMA, harapannya lulus bisa kerja, begitu. Kemudian habis lulus STM tuh saya bingung mau kerja apa. Saya memberanikan diri ambil les bahasa Inggris. Terus saya pelayanan di gereja, main musik. Pendetanya tuh bilang gini, Yusuf, kamu daripada kos, kamu tinggal aja di gereja, gitu. Dan saya tinggal di gereja, bantu bersih-bersih di situ. Saya baru tahu kalau itu tuh sebutannya koster, gitu. Jadi saya jadi koster gereja, gitu. Saya juga senang, kos gratis, makan gratis kan gitu, tinggal di gereja. 1 tahun saya tinggal di gereja. Nah di gereja itu setiap kali ada hamba Tuhan, kan ada altar call, saya ikut maju. Setiap hamba Tuhan doain saya, itu doain saya suruh jadi hamba Tuhan. So, kamu jadi hamba Tuhan? Saya langsung tolak, nggak mau. Kenapa? Karena mimpi saya jadi pengusaha, bosen miskin, pengen kaya. Gitu. Ada hamba Tuhan lagi, doain. Kok kamu jadi hamba Tuhan? Ya nggak amin, nggak mau saya nggak mau. Sempat ada ibadah gereja itu ya mungkin 300-400 orang jemaatnya. Ada satu hamba Tuhan itu di tengah khotbah bisa bertanya, oh Ibu Bapak, siapa yang nata kursi untuk ibadah kita? Siapa yang ngepel nyapu lantai? Saya duduk di belakang. Semua mata tertuju ke saya. Itu anak itu. Pendeta itu bisa manggil, sini nak. Saya pada waktu itu koster gereja. Pendeta itu bisa menubuatkan. Siapa namamu nak? Yusuf Pak. Yusuf, kamu akan jadi hamba Tuhan. Kelak kamu akan berdiri di depan ribuan orang. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Ya gini, mana mungkin gitu kan. Saya anak minder Ibu Bapak. Jadi kalau ada kumpulan orang, saya sendirian di ujung itu saya senang sekali. Saya karena nggak tahu harus ngomong apa, karena anak kampung gitu kan. Jadi itulah saya gitu. Jadi nubuatan itu ya saya ignore aja. Wah, tak mungkin jadi kenyataan. Terlalu jauh untuk itu jadi kenyataan. Pendeta saya dengar. Aku amati kalau hamba-hamba Tuhan doain kamu tuh kok kamu jadi hamba Tuhan ya? Coba kamu kumpulkan, siapa tahu memang kamu jadi hamba Tuhan. Gitu. Terus saya tetap gak mau, enggak Pak, saya pengen jadi pengusaha. Saya gak mau jadi pendeta. Terus pendeta saya tuh nakut-nakutin. Yunus kamu ingat gak? Dia gak taat makan ikan. Bilang saya Yusuf bukan Yunus. Oh iya. Pendeta saya tuh ngomong gini, untung Yunus tuh bertobat, keluar dari depan. Kalau nggak bertobat, keluar dari belakang.
Kata-kata itu tuh nakut-nakuti saya. Kalau kamu nggak bertobat, kamu kayak Yunus versi belakang. Waduh. Akhirnya saya bergumul Bapak, saya mengiyakan, tapi juga banyak syarat itu. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi. Gereja itu mensponsori saya 1 semester. Ya saya senang. Tapi saya berpikir, ini kalau saya disponsori itu saya nggak pernah latihan iman ini ya. Saya juga nguji Tuhan, bener nggak sih saya ini dipanggil sama Tuhan, kan dia pengen jadi pengusaha. Udah saya semester 2 ngomong, Pak, sponsor saya alihkan aja ke orang lain. Gitu. Jadi saya nggak ada sponsor. Terus ya berjuang, tapi kok di tengah berjuang itu Tuhan pelihara. Di situ makin yakin. Iya. Di tengah berjuang, ya saya nggak mampu bayar uang kuliah Ibu Bapak. Sampai menjelang lulus itu utang saya di sekolah itu sangat banyak. Itu singkat cerita, di perjalanan berlatih iman itu saya ada tekad. Tuhan, kalau aku jadi hamba Tuhan, aku nggak mau jadi hamba Tuhan biasa. Apalagi tadi hamba Tuhan yang nongkrong di depan rumah minta-minta itu, saya nggak mau Tuhan. Terlalu banyak hamba Tuhan yang biasa-biasa. Kemudian saya punya mimpi, Tuhan aku ke bangsa-bangsa Tuhan. Jadi di binder catatan kuliah saya sudah tulis Yusuf pergi ke bangsa-bangsa. Di lemari asrama saya tulis. Buka pintu tuh langsung ada tulisan Yusuf pergi ke bangsa-bangsa. Padahal nggak ada modal apa-apa Ibu Bapak. Nah, saya singkat aja, iman tanpa perbuatan itu kan mati ya. Di tengah saya belajar beriman itu, saya kumpul-kumpul uang gitu tuh, tiba-tiba Tuhan tuh gerakkan. Tuh ada pendeta mau ke Amerika, kasih semua uangmu ke dia. Lu apa hubungannya Tuhan? Tapi di situ Tuhan latih saya taat, kasih aja, kasih. Itu ada apa Tuhan? Mau ke Israel, kasih uangmu ke dia, ya kasih aja. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudmu apa? Tuhan tuh jawabnya kayak guyon, ya minimal uangmu dulu sampai ke sana gitu, nanti kamu akan nyusul gitu. Minimal uangmu dulu sampai Amerika, minimal uangmu dulu sampai Israel gitu ya, belajar taat aja. Singkat cerita, studi S1 saya selesai. Saya nggak nyangka Ibu Bapak, anak kampung itu pengumuman wisuda, saya jadi lulusan terbaik. Waduh, bukan anugerah, ya cerita anugerah. Yang ketua sekolahnya tuh kasih hadiah saya. Hadiah pertama itu saya disuruh lanjut S2. Hadiah kedua saya diminta ikut conference di Singapura, City Harvest Church, Pastor Konghi, tahun 2008 itu. Saya ingat itu. Betul. Itu kali pertama saya keluar negeri Bapak. Dan itu kali pertama saya naik pesawat Ibu Bapak. Jadi sebelum naik pesawat itu saya tepuk-tepuk pesawatnya itu. Akhirnya aku menaiki kamu gitu. Dulu di kampung tuh hanya bisa teriak pesawat minta uang, pesawat minta uang. Anak kampung saya, anak kampung itu kali pertama saya pergi ke luar negeri. Singkat cerita Ibu Bapak, bagaimana nubuat-nubuat itu menjadi kenyataan kira-kira begitu ya. Setelah saya pergi itu, tiba-tiba Bapak Ketua Sinode, kami ada di Sinode yang sama dengan Pastor Debbie, Pastor Dania, itu manggil saya, Yusuf, ini Sinode kita makin bertumbuh. Jadi Sinode kami itu secara internasional tergabung dalam Menonet, begitu. Jadi kalau anggotanya 10.000 satu delegasi, 20.000 dua delegasi. Kala itu kami 32.000 anggota jemaatnya. Kemudian Pak Ketua Sinode itu nggak tahu mimpi apa, nunjuk saya, kamu jadi tambahan delegasi. Karena sekarang kita dipercaya ada 3 delegasi. Jadi 2009 Ibu Bapak, Tuhan, saya dapat anugerah Tuhan itu. Nah dari situ yang dulu nubuatan kamu ke bangsa-bangsa akhirnya menjadi kenyataan. Saya ke Amerika Latin, ke Amerika Utara, ke Eropa, ke Afrika, ke berbagai negara dengan cara itu ternyata. Kira-kira begitu. Kemudian ternyata Tuhan nggak berhenti di situ ya Ibu Bapak. Kemudian saya dapat anugerah beasiswa S3. Itu kan tahun lalu S3 saya sudah selesai. Anugerah Tuhan. Bukan saya hebat, bukan apa. Anak kampung, saya tahu dari mana Tuhan ambil saya, dari koster gereja itu. Jadi
akhirnya disitulah bidang saya jadi dosen gitu. Kemudian tadi Pak Ketua Sinode itu merekrut saya menjadi pengurus di Sinode, jadi wakil sekretaris umum dan juga menjadi tim eksekutif. Puji Tuhan hari ini bersama tim kami menangani sekitar 500 gereja lokal gitu. Dan yang tadi yang ribuan orang itu saya juga dulu mengignore kan. Mana mungkin anak minder gini ini bisa berdiri di depan ribuan orang, kira-kira begitu. Tapi sejak tahun 2012 kami punya kegerakan anak muda namanya Unlimited Fire. Kami punya band juga. Kalau Ibu Bapak tahu lagu Tak Terbatas Kuasamu. Nah itu lagu band kami gitu. Nah, kami setiap tahun buat. Tapi bukan Bapak vokalis. Oh ya bukan Bu. Saya pemegang kabel aja Bu. Tiap tahun kami kumpulkan anak-anak muda, kadang 4.000, kadang 5.000, kalau malam yang hadir bisa 8.000, 10.000 begitu. Ketika itu menjadi kenyataan, saya ingat koster gereja yang dulu dapat nubuatan itu. Ya, setiap ingat itu saya pasti menangis. Tuhan itu luar biasa. Amin. Jadi Ibu Bapak, ini kali kedua saya bertemu Pastor Devi, baru 2 kali ya? Daniel. Kali pertama kami sama-sama melayani di retreat Hamba Tuhan, ada 800 hamba Tuhan ya Pastor ya. Iya. Dan kenapa saya bisa ke Israel ya? Saya diajak 2 hambanya yang luar biasa ini. Ya, Tuhan Yesus ya. Jadi Pak Yusuf ini juga membantu mengajar anak-anak di sekolah misi kita yang ada di Bandungan. Iya. Jadi dosen di sana untuk ngajar. Jadi makanya bisa ikut sama-sama ya Pak ya. Terima kasih. Ibu Bapak terakhir ya. Ibu Bapak boleh lupa cerita kesaksian saya, tapi satu kalimat ini jangan pernah lupa. Yesus kita luar biasa. Tuhan memberkati. Iya Pak ya. Terima kasih. Bapak namanya siapa? Yusuf. Kayaknya Bapak perlu berdoa sama deh. Kayaknya Bapak juga dipanggil jadi hamba Tuhan ini. Ya, jadi jangan pura-pura enggak dengar ya Pak ya. Ya, ini dari pengusaha malah dipanggil jadi hamba Tuhan ya. Tapi dimanapun kita berada Tuhan mau pakai kita saudara ya. Iya, ada lagi yang mau kesaksian? Luar biasa nih kesaksian-kesaksiannya ini ajaib dahsyat Tuhan. Kita ini bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, siapa lagi? Jadi saya enggak usah tunjuk-tunjuk, langsung aja maju. Iya, silakan Ibu. Ibu lihat-lihat orang. Ayo. Ibu mau bersaksi. Maju sini. Dari mana Ibu? Ya. Tepuk tangan saudara. Iya, Ibu siapa namanya? Saya Ana Dewi Sitorus. Iya. Dari Manado ya? Sitorus, Pak. Dari Manado ini. Oh, Bali. Dari Bali. Sebenarnya saya berdomisili di Balige, tapi udah 5 tahun ini di Medan karena kebetulan menantu saya juga baru meninggal yang saya sekarang gabung, yang sering telepon Bapak mungkin. Yang ngurusin saya mau berangkat kemari. Suaminya meninggal, masih anaknya baru 4 tahun. Jadi suami saya nyusul meninggal kira-kira sebulan setelah menantu saya meninggal. Jadi ceritanya mungkin begini Bapak Ibu, kenapa saya bisa ada di sini. Sebelumnya memang saya pernah diajak teman-teman saya, ayo kita ke Yerusalem yuk katanya. Tapi nanti kita pensiun, kita langsung pergi katanya saya. Saya pikir gini, ke Yerusalem emang biayanya berapa gitu kan? Saya menurut pendapat saya nggak mampu untuk datang ke sini. Jadi setelah saya dengar dari anak saya, dia tanya sama saya, Mama, nanti kalau ulang tahun mau diadakan apa? Katanya Mama pingin kemana? Dia tanya sama saya. Terus sebenarnya saya nggak ada keinginan mau ke Yerusalem ini, karena menurut saya nggak mampu untuk kemari. Mungkin nggak mampu dengan biaya ya. Walaupun memang sebelumnya saya ini wanita pekerja dan kalau di kalangan pemerintahan saya udah eselon 2. Tapi karena semenjak saya berumah tangga itu mungkin sedikit ada agak buka ini kesaksian karena
makanya ini ada pembelajaran juga mungkin sama bapak-bapak yang ada di sini, tapi saya yakin bapak-bapak di sini tidak seperti yang saya tahu gitu kan. Nah, jadi suami saya pekerja, kami sama-sama di pemerintahan dan kami sama-sama menduduki eselon 2 juga. Tetapi sayangnya suami saya melihat saya agak sedikit wanita pekerja dibandingkan dia. Jadi dia Saingan. bukan saingan, Bu. Dia terlalu enak hidupnya. Jadi enak hidupnya maksudnya dia main kartu. Judi. Jadi iya, main judi. Jadi saya menghabiskan semua penghasilan yang saya kerjakan dan penghasilan dia selama ini nggak pernah kasih sama saya. Nah, jadi saya habiskan semua sama dia. Jadi akhirnya saya nggak punya apa-apa kan, Bu. Nah, jadi kalau kawan-kawan bilang, ayo kita ke sana nanti kalau udah pensiun ke sini gitu. Sementara pada saat itu anak saya baru satu yang menikah. Nah, jadi sementara anak saya kan 4, jadi 1 menikah. Jadi harta saya pun habis semuanya ya untuk dia, gitu kan. Jadi saya yakin saya nggak bisa ke sini gitu. Lalu kira-kira setelah suami saya meninggal bulan 10 tahun lalu, terus saya ulang tahunnya bulan 9. Rupanya bulan 2 itu memang anak-anak saya tahu saya suka Ibu Debbie, suka nonton gitulah ya, suka nonton Ibu Debbie. Jadi dia tanya waktu bulan 2 itu, dia bilang sama saya, Mama mau kemana kalau dikasih hadiah, katanya. Mau apa, dia bilang kan. Terus karena teman saya ini, Bu Elizabeth ini bilang, yuk kita, dia desak-desak saya harus ke Yerusalem. Karena kami ada beberapa kali barengan ke luar negeri juga. Jadi saya bilang karena ingat dia sebenarnya saya. Saya sebenarnya nggak punya niat mau ke sini. Terus saya bilang ya ke Yerusalem, saya bilang kayak gitu. Oh, terus anak saya pikir gini, Mama ini kan suka nonton Ibu Debbie. Aku harus memberangkatkan mamaku ini ke Yerusalem, harus sama Ibu dapat Debbie. channel saya dari siapa? Kakak saya. Kakak saya memang dia pendeta, tapi dia nggak punya gereja. Dia suka penginjil. Dia suka awalnya dari ibu. Terus dia, Dek, buka itu Ibu Debbie, buka itu udah lama kali, Bu, untuk COVID itulah. Jadi terus saya bilang gini kan, terus saya bilang sama anak saya, ya aku pinginnya ke sini. Aku bilang, tapi itu karena teman saya. Lalu anak saya bilang, oh iya, mereka berembuk. Anak saya 4, Bu. Ada 2 perempuan, 2 laki-laki. Jadi 3 sekarang udah menikah, tinggal 1. Terus bilang, mereka berembuk, ada grupnya di WA. Ayo kita bikin mama ini ke Yerusalem. Tapi harus sama Ibu Debbie, biar dia senang. Dia bilang, harus sama Ibu Debbie. Jadi terus udah gitu, tapi saya sering dengar telepon mereka kan sama anak-anak ini. Terus saya bilang sama teman saya, Bet, kayaknya orang itu mau hadiahkan aku ke Yerusalem, tapi jangan bilang aku bilang ini samamu, biar dia ikut sama saya. Biar dia ikut bareng saya gitu, Bu. Biar ada temennya daftar. Ada teman. Jadi dia bilang, oh iya, tapi jangan bilang, saya yang bilang kamu telepon aja dia dulu, aku bilang. Jadi dia telepon anak saya. Terus udah gitu akhirnya, iya tante ikutlah, Cika, kata Cika namanya, tante ikutlah, katanya. Oh iya, tapi tante jangan bilang-bilang mama dulu ya, soalnya ini kejutan, katanya. Kejutan. Jadi ulang tahun saya tanggal 5 September kemarin, dia kasihlah hadiah itu sama saya. Terus anak-anak telepon, video call selama ulang tahun, karena jauh-jauh anak saya, Bu, ada di Kanada 1, di Jakarta 1, di Bali 1, yang di Medan lah yang paling tua. Jadi anak saya bilang gini, Mak, selamat ulang tahun ya, Mama udah terima hadiahnya. Ya belum kan, tiketnya belum ada kan, nggak tahu kan belum tanggal berapa ya kan. Belum, saya bilang pada saat itu. Terus udah gitu anak saya yang paling tua itu yang saya tinggal di rumahnya sekarang, dia bilang, Mama jadi berangkat ke Yerusalem bersama Tante Sabet, katanya. Jadi bareng siapa tahu Mama, katanya? Bareng dengan Ibu Pendeta Debbie Basir, katanya. Wah, puji Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Jadi saya senang, tapi saya lebih senang lagi, Bu, pas kita baru sama kayak Itoko ini, baru melewati Yerusalem itu. Kebetulan kami saudara
saya 6 orang, 1 laki-laki 5 perempuan. Jadi itokku ini sebelum menikah dia udah meninggal di Jepang. Jadi kami tinggal, kalau orang Batak Bu, laki-laki yang paling berharga, perempuan ini nggak berharga. Iya. Padahal di mata Tuhan semua berharga. Iya itulah orang Batak. Bertobat ini. Adat istiadat itu Bu yang bikin itu. Bertobat, iya, ya. Jadi Sekalian curhat ini biar didengarkan Iya. banyak orang Batak. Jadi akhirnya kan Bu, begitu saya melewati itu kita nyanyi di Yerusalem, kebetulan saya teringat itok saya yang meninggal di Jepang, meninggalnya di Jepang tapi dikubur di Medan juga. Terus saya dalam hati saya gini kan, Tuhan kalau kau panggil aku udah siap juga sekarang. Jangan di Gitu. sini. Memang nggak di sini. Maksud saya terharu sekali memasuki Yerusalem ini, saya terharu kali. Terus saya bilang sama Seperti kawan saya. mimpi ya? Iya, saya bilang sama kawan saya di kamar, Bet, kayaknya memang inilah mungkin Tuhan punya rencana saya datang ke Yerusalem. Mungkin inilah untuk merubah saya yang dulunya saya, maaf kalau saya bongkar-bongkar aib sedikit keluarga. Nggak apa-apa, bongkar saja. Karena sempat saya dulu marah kali sama suami saya dan saya usir dia keluar dari rumah saya. Saya bilang, saya punya rumah ini bukan dari kamu. Semua harta yang ada bukan punya kamu. Ini punya saya karena saya yang cari. Saya bilang, sempat kayak gitu dulu kan Bu. Kepahitan ibu udah marah ya. Iya, jadi terus suami saya kan sakit juga. Jadi dia waktu sakit itu dia bilang gini sama saya. Padahal saya kalau mengunjungi dia ke rumah sakit, saya suruh orang ada yang jaga gitu. Saya gaji orang untuk menjaga, bukan saya yang datang ke situ. Jadi terus Tunggu dulu. iya Tunggu dulu. Bu. Tunggu. Makanya Bapak-bapak ini jadi pelajaran ya. Kalau sehat itu jangan kurang ajar. Ya, jangan hidup dalam dosa terus. Karena lihat akhirnya kalau bapak-bapak sakit tidak ada yang urus kan. Makanya itu istri itu dikasihi, jangan main judi, jangan main perempuan. Ya, main bulu tangkis enggak apa-apa. Orang kok main judi, main perempuan semua dimainin ya. Terus ibu. Iya, terus akhirnya. Tapi ibu bertobat ya. Iya. Terus waktu dia sakit kan memang anak saya juga bilang udah kita sewa aja bukan baby sister ya. Suster kita sewa aja suster untuk Saya pikir sewa sugar daddy. sewa suster untuk jaga dia. Jadi yang jaga dia memang di rumah sakit tidak saya cuma datang sebentar terus pulang. Tapi sempat ada pemulihan nggak dengan bapak? Sempat Bu, karena pada saat sakit dia terakhir. Dia minta maaf nggak? Dia kalau dia udah lama minta maaf Bu. Enggak, kesel loh. Habis gimana gak kesel, semua yang dia cari dia nggak kasih sama saya, habis semua. Sama-sama eselon 2 loh. Iya. Ya kan kalau di pemerintahan itu eselon 2 itu eselon yang tertinggi. Iya. Nah, jadi dia eselon 2, saya eselon 2. Iya kan? Terus kemudian pencarian dia dihabiskan sendiri. Pencarian saya tabung untuk anak saya. Dihabiskan juga. Dihabiskannya juga. Itu teman saya tahu betul karena kawannya dulu. Sudah Jadi, mengampuni. udah mati. Tapi ibu sudah mengampuni Udah, Bu. kan. Waktu itu gimana ibu mengampuninya? Pengampuninya gini Bu, waktu dia sakit, memang dia udah bolak-balik sakit. Nah terus udah gitu terakhir kan, nah kamu sakit makan apa lagi? Makan Indomie? Saya bilang dia suka makan Indomie Bu. Terus kalau main ini enggak, karena main judi, makannya Indomie dikasihin tempat rumahnya itu entah apalah itu kan. Kita kan nggak tahu makan Indomie. Kamu ngapain lagi nih sakit? Makan Indomie? Saya bilang kayak gitu kan. Terus enggak lagi kok Ma. Terus kamu makan apa? Saya bilang kayak gitu. Makan hati gitu. Terus waktu itu kenapa? Kebetulan kan saya jaga cucu juga ya. Jadi saya tinggal dia. Terus akhirnya dia bilang enggak lagi kok Ma, katanya kayak gitu. Terus waktu itu kan saya udah baru marah. Terus dia bilang gini, Ma, terima kasih ya kau baik kali sama aku, katanya. Makasih ya Mama, katanya kayak gitu. Terharu. Iya, baik kali kau. Kenapa kamu bilang aku baik?
baik. Aku kan marah-marah kamu, saya bilang gitu. Masih saya bilang lagi gitu dia sama dia. Terus dia bilang enggak, kamu baik kali katanya kayak gitu kan. Terus udah gitu besoknya saya pulang. Besoknya saya datang ini 2 hari sebelum dia meninggal. Jadi besoknya saya datang, memang saya panggil pendeta. Kebetulan pendeta saya dekat kali sama hamba Tuhan memang di hidup saya, makanya saya kuat mungkin ya di topang doa juga. Terus akhirnya Inang tolonglah kita bikin perjamuan kudus sama dia, saya bilang kayak gitu kan. Tapi sebelumnya memang kira-kira beberapa tahun sebelumnya dia sudah ibadah dan dia jadi pelayan juga. Sudah sempat bertobat. Sudah nggak judi lagi. Puji Tuhan ya. Jadi dia melayani di gereja, dia juga melayani gereja walaupun pelayannya itu cuma nyanyi-nyanyi doang. Gitu kan. Nah, akhirnya terus saya bilang sama dia, "Pak, kita perjamuan kudus dulu ya." Dia waktu itu sudah mau dimasukkan ke ICU. Terus kita perjamuan kudus, saya bilang. Terus sempat perjamuan kudus, kami berdoa. Terus kami baru pulang 2 jam ke rumah. Tiba-tiba ada telepon sama saya. Bapak udah nggak bernapas lagi katanya kan, dia meninggal. Terus udah gitu, tapi waktu kami berdoa itu aku udah sempat minta maaf loh. Sebelum kami perjamuan kudus, saya bilang sudah pemulihan. Pak, aku juga minta maaf samamu ya, mungkin aku salah, mungkin kamu kayak gitu karena aku yang salah, aku bilang gitu sama dia. Jadi puji Ibu Tuhan, kan dengerin khotbah saya tertampar tuh. iya, tertampar sekali Bu sebenarnya. Iya, benar. Karena memang Bu, pada sebelum saya dengar khotbah Ibu itu kan, saya kan punya akar kepahitan yang sangat dalam Bu. Karena begitu saya menikah, saya nggak tahu dia orangnya ganteng Bu. Terus kelihatannya baik sekali. Sama mereka ini semua, sama teman-temannya, semua baiknya bukan main. Baik sekali. Cuman sama saya dan orang lain. Dan orang lain bilang dia itu baik. Nah, cuman sama saya nggak baik karena tukang minta-minta duit terus. Suruh orang minta duit sama saya gitu-gitu terus. Jadi saya merasa kok aku jadi sapi perah gitu sebelumnya gitu kan. Gitu, tapi Bu. puji Tuhan Jadi akhirnya setelah saya minta maaf sama dia, kami pulang terus bikin perjamuan kudus. Tepat banget loh, tepat ya. Bikin perjamuan kudus, kami pulang 2 jam setelah kami pulang, berita dia sudah meninggal. Puji Tuhan itu enak banget loh hidupnya ya. Jadi saya teringat kata Ibu tadi. Saya cerita di kamar juga, nangis juga tadi. Ibu bilang kalau orang yang mau meninggal itu kalau dia jahat didatangi setan-setan. Jadi kelihatan, tapi dia enggak pada saat karena sudah kayak gitu. dia udah pemulihan, udah minta ampun, udah perjamuan kudus ya. Terus itulah saya. Jadi terima kasih buat Ibu Dewi Sama-sama, yang Ibu. sudah menguatkan saya selama beberapa tahun supaya saya memang mengampuni. Sampai saya sebelumnya tidak mengampuni, tapi pada saat dia ketiga kali dia masuk memang disitulah saya baru mengampuni. Tapi saya lebih lagi bersyukur karena saya bisa memijak kaki ke Yerusalem. Itu happy ending loh suaminya. Jadi ya itulah ya, Tuhan baik, Tuhan ajaib ya. Di penghujung hidup sempat perjamuan, ibu juga melepaskan pengampunan ya. Karena kalau nggak lepaskan pengampunan Bu, bahaya ya. Jadi memang itulah, untuk itu kita dipanggil. Kita tadi belajar pengorbanan Kristus, bagaimana dia disalib. Cuma untuk apa? Mengampuni kita kan. Jadi siapakah kita sampai kita ini nggak mau mengampuni? Ya, jadi saya selalu bilang itu, makanya jodoh itu ada takdir, ada nasib. Nah Ibu yang ketemu nasib. Ya, jadi bukan takdir Tuhan tapi nasib. Karena nasib itu dibikin sendiri. Tapi berat kan, tapi untung puji Tuhan di akhir ya, Bapak sempat bertobat dan Ibu juga sempat mengampuni. Kalau enggak kan saudara ya, kasihan semuanya, akhirnya iblis menang, kita binasa ya. Tapi itulah Tuhan baik. Satu kesaksian lagi ya sebelum kita tutup. Ikut suami, mana suaminya? Iya, mana suaminya, mana? Maju Bapak. Nah, Bapak ya enggak mungkin lolos Bapak. Luar biasa ya kesaksian itu menguatkan. Ibu dari mana Ibu?
Medan, Bu. Oh, dari Medan juga. Ini banyak orang Medan loh ini. Ya, makanya iya waktu itu anak saya bilang begini, "Mam, ini yang daftar orang Batak semua loh." Waduh, ngeri-ngeri kali nih bawa orang Batak. Terus saya bilang begitu sama anak saya, "Tenang, kalau yang nonton Mesbah Doa sudah bertobat semua mereka itu." Ayo sini Bu, cerita Ibu bagaimana bisa datang ke sini. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Iya. Devi, Daniel. Mau nangis ini ya saya, belum apa. Jadi sebenarnya saya itu Bu dari Muslim Bu. Oh. Jadi saya itu sebenarnya senang sekali dengar khotbahnya Bu Devi. Karena memang saya juga dari Muslim ya Bu ya. Jadi kerinduan saya memang ke Yerusalem ini sampai saya tulis di dalam buku diari saya selalu Bu. Oh. Tuhan, saya rindu ke sana gitu. Saya mau menyaksikan sendiri apa yang di Alkitab itu. Iya. Gitu. Saya mau menghirup udara di Israel. Iya. Saya mau menginjakkan kaki di situ. Itu kerinduan saya Iya. dulu, Bu. Jadi saya memang 9 bersaudara, saya paling kecil. Jujur saya mengenal Tuhan Yesus karena memang saya menikah dengan Bapak. Oh. Saya menikah sama Bapak waktu itu memang kami berteman selama 9 tahun, Bu. Pacaran kan 9 tahun. Iya. Kalau ambil KPR udah lunas loh. Ibu di sini jangan menjauh-menjauh makin jauh ya. Terus Ya, jadi 9 tahun itu memang 9 tahun. pergumulannya. Jadi mau menikah enggak karena agama ya? Iya. Oh. Jadi karena agama putus sambung gitu, Bu. Saya juga dulu Muslim yang patuh, Bu. Oh, taat ya. Ya, saya kalau sholat saya tidak pernah tinggal. Saya puasa Senin Kamis. Maka waktu saya pacaran sama bapak ini, Agak kenceng volumenya, Bu. Di belakang. itu di situ saya bingung, Bu. Ah, Padahal saya waktu itu sudah sempat dapat temen juga yang seagama gitu, iya. cari marga yang sama juga gitu. Tapi nggak pas gitu. Oh, pasnya sama Bapak. Itulah Bu, Luar nggak tahu biasa, ya. gimana. Jadi singkat cerita, Iya. kami berumah tangga di usia pertemanan yang 9 tahun. Keluarga semuanya mengutuk saya. Mengutuk saya, kakak saya yang paling besar bilang gini, "Kamu akan mati melahirkan." Waduh. Wow. Saya sumpahin kamu mati melahirkan, dia bilang. Maka waktu saya hamil, Bu, saya punya Ketakutan. Bu. Saya punya ketakutan. Dan waktu saya menikah itu kami termasuk setahun lebih baru hamil. Oh, lama ya. Nah, waktu saya belum hamil juga keluarga saya bilang, "Tuh kan kamu akan diceraikan tuh sama si Tarigan itu. Kamu itu terkutuk," dia bilang. Nggak bisa hamil gitu. Sama si Tarigan ini mau diceraikan katanya. Oh. Dia bilang kamu nggak akan bisa hamil, dia bilang. Jadi Bu, waktu itu kan kami itu di rumah berdua itu ya. Iya. Berdua, saya bilang, suami saya kan kerja Bu, pulangnya selalu malam. Saya bilang gini, saya sendiri. Setahun perkawinan saya belum bisa menerima Tuhan Yesus itu secara full. Oh. Jujur karena saya juga di gereja kedaerahan, kesukuan ya Bu ya. Puji Tuhan ya, saya punya ipar-ipar yang mengenalkan saya dengan jajan iman di GBI di apa gitu untuk menumbuhkan iman saya. Pada suatu malam itu ketika suami saya belum pulang, saya bilang di kamar ada salib di atas kepala. Saya bilang, "Hei kamu Tuhan Yesus, nggak ada susahnya buat saya hamil. Jangan permalukan saya. Saya sudah dikutuki sama keluarga saya. Tolong buat saya hamil. Saya mau hadiah Natal tahun ini, saya hamil. Saya nggak mau tahu kalau memang kamu Tuhan Yesus yang hebat, buat saya hamil." Saudara, ini adegan berbahaya ya. Jangan ditiru, hanya dilakukan oleh para ahli saja. Terus tapi akhirnya hamil. Waktu itu saya bulan 11 Bu. Iya. Bilang seperti itu kan. Saya bilang kan waktu itu pasti Tuhan kasih saya hadiah Natal luar biasa. Jadi waktu mau mendekati bulan 12 itu Bu, saya deg-degan Bu. Ini Terjadi apa enggak? masih belum garis 2 gitu kan. Pas bulan 12 iya, Belum garis 2. iya kan Bu.
pas bulan 12 biasanya tanggal 15 itu ya kan Bu. Belum juga nggak berani saya kan ngetesnya. Masuk tanggal 18, masuk tanggal 20 saya beranikan diri ngetes. Kan saya tes, ternyata 2 gitu kan. Jadi saya bilang, saya kasih amplop untuk Bapak. Saya bilang, Pak, saya ada hadiah ini dari Tuhan Yesus. Coba buka amplopnya gitu kan. Buka. Dia bilang, apa iya kan gitu. Masih tidak percaya Bapak ya? Percaya ya kan. Saya bilang iya. Terus saya beranikan diri lagi, saya ngecek Bu. Ke dokter. Ternyata memang iya. Wow, puji Tuhan. Itu saya di situ saya mulai rajin baca Alkitab. Di situ saya bilang ternyata Tuhan Yesus hidup. Amin. Tuhan Yesus itu hebat. Yes. Di situ kan saya juga bilang dalam doa, Tuhan, aku tidak dapat bagaimana lagi mengutarakannya, tapi Kau hadirlah dalam hidupku, dalam mimpiku. Dan waktu itu saya bermimpi Bu. Dibilang mimpi tapi setengah sadar juga saya kan. Mimpi saya itu bagaimana? Waktu itu kan saya juga tidur jam 3 pagi itu pasnya ya. Saya seperti di dalam suatu gedung yang saya tahu itu seperti masjid Bu. Kenapa saya tahu seperti masjid? Kanan kirinya itu jendela. Terus saya masuk ke dalam masjid itu. Terus saya gini, kenapa saya masuk dalam masjid? Tapi saya sudah pengikut Kristus gitu kan. Tiba-tiba di sebelah kanan saya datang yang berjubah putih. Dia duduk di samping kiri saya. Terus saya bilang gini, ini siapa ya orangnya? Kenapa harum sekali nih? Harum sekali. Makanya saya kalau rindu harum itu Bu, saya tutup mata, saya bisa dapat itu Bu. Harum sekali. Terus kan kalau di Muslim kan dibilang Allahu Akbar gitu ya Bu ya. Sab, nyusun sab semua. Saya gini, ini siapa orang ya? Orang semua udah berdiri di masjid tuh seperti itu ya kan. Ya, saya takut mau berdiri. Begitu saya mau berdiri, saya lihat gini, ini siapa ya, nggak dapat, terlalu tinggi orangnya. Terus saya pergi ke depan kan, itu siapa orang ya tadi yang pakai baju putih gitu. Terus dia lihat saya gini Bu, dia bilang, dia senyum ke saya. Saya bilang gini, Tuhan Yesus, saya nggak salah, kamu Tuhan Yesus. Dia gini. Di situ Bu saya terus saya rajin baca lagi. Di situ Bu di situ keluarga saya juga sudah mulai dipulihkan, mengakuin. Saya juga menunjukkan kasih sayang saya pada keluarga bahwa pengikut Kristus itu adalah hebat luar biasa gitu. Ya, itulah. Jadi banyak lagi Bu sebenarnya hal-hal yang sebagai manusia saya kadang-kadang memang saksi iman ya, iman melihat Tuhan ya. Iya, betul Bu. Setiap perjalanan hidup kami ini orang susah loh Bu. Kami itu dari kecil yatim piatu Bu. Mungkin karena kami orang susah dari kecil, cepat ditinggal orang tua, kami itu saling sayang-sayangan kali ya. Puji Tuhan anak ya. yatim piatu yang memang seperti anak kehilangan induk seperti itulah. Jadi setiap saya minta sesuatu juga saya imanin. Iya, Tuhan jawab ya. Saya imani setiap. Terus Ibu mau ke sini itu bagaimana ceritanya? Nah, kerinduan itu udah lama Bu. Tahun 2023 kami, ini kakak saya, adik saya semuanya punya kerinduan. Tadinya bukan ke Debbie ya kita ya. Iya, tadinya seperti itu Bu. Maksudnya ada yang nawarin. Iya, tapi setelah itu rupanya, kenapa nggak Ibu Debbie aja? Karena sering dengar kesaksian Ibu juga. Waktu COVID itu memang. Di situ khotbah Ibu itu melekat sekali. Yang makanya saya paling senang dengan Ibu nih bilang sekali, Pret. Pretnya diingat saudara. Seru dia itu. Pokoknya setiap khotbah itu sepertinya ngomong langsung ke kita. Senang lah Bu. Iya, jadi, akhirnya berangkat sini. Iya, akhirnya kami putuskan memang berangkatlah ke Yerusalem. Bersama. Sekarang Ibu Bapak anak berapa? 2. Dua sepasang puji Tuhan Bu. Puji Tuhan. Jadi
Iya, satu kedokteran. Wah, Puji Tuhan. luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian memang mengikut Tuhan Yesus itu tidak selamanya enak, tapi memang janji Tuhan dan amin. Kita rasakan apalagi melalui khotbah Ibu Debbie ini memang sangat diberkati, Bu. Amin, puji Tuhan. Waktu anak saya juga mau berangkat kuliah ke Malang, Bu. Waktu itu 2020 saya juga bilang sama anak-anak, dengar itu khotbah Ibu Debbie gitu. Di situ kan waktu itu masih online ya, Bu, kebanyakan kuliah. Terima kasih, Bu. Puji Tuhan. Satu hal memang inilah Tuhan sudah menjawab semua kerinduan kami, ya kan Pak ya? Iya. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Haleluya ya, Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu ada. Saudara, memang tidak semua orang bisa mendapatkan anugerah ya untuk mengenal Tuhan Yesus, tapi kita berdoa semakin banyak sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, biar keselamatan itu boleh sampai pada banyak orang. Ya, saudara diberkati Tuhan malam ini. Ya, kita bangkit berdiri bersama, kita menunaikan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu malam ini Tuhan Yesus. Katakan bersama, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau pemilik kehidupan kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami mendengar begitu banyak kesaksian yang luar biasa atas karya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah semakin hari kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan. Kami buang segala dosa yang tidak berkenan, kepahitan Tuhan, kekecewaan. Kami mau disembuhkan oleh Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kami, mati bagi kami, memberikan nyawa-Mu. Karena itu kami juga harus mengampuni saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Berkati malam hari ini kami akan beristirahat. Perlindungan Tuhan sempurna, dan besok pagi kami akan bangun di dalam anugerah Tuhan yang baru. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Roh Kudus turun atas hidup kita semua malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.